Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalau ternyata di negara kita ini kebangkrutan integritas akademik dan doktor riset kilat itu, meskipun itu sudah terjadi beberapa minggu kemarin ya, ternyata dari kebangkrutan integritas akademik ini dan adanya praktek-praktek doktor riset yang tiba-tiba seseorang bisa menjadi seorang doktor misalnya gitu, eh, kita bisa mengambil beberapa poin penting di dalam kebangkrutan integritas akademik kita di Indonesia. Yang pertama itu adalah intelektual kualitas seseorang itu sama sekali tidak terletak pada gelar doktornya atau profesornya. Jadi intelektual seseorang itu ya bisa bisa dikenal atau bisa terletak pada kemampuan skill seseorang gitu ya. Jadi di masyarakat seringkali kita melihat bahwa orang yang eh, mahir di dalam membangun rumah itu tidak selalu serta-merta mereka yang lulusan arsitek misalnya semacam itu. Atau orang yang mahir di dalam tukang kayu itu bukan seseorang yang kemudian pernah menjejaki pendidikan di tukang kayu gitu. Ataupun orang yang mahir menyelam bukan berarti mereka pernah kuliah di tempat-tempat universitas ternama gitu. Nah, itu yang menjadi poin penting pertama. Yang kedua, dari kebangkrutan integritas akademik di Indonesia itu ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Indonesia itu berada di urutan kedua di dunia sebagai penulis di jurnal-jurnal predator. Nah, ini tentunya menjadi tamparan keras ya buat kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen. Ternyata hal yang semacam ini itu tidak bisa kita hilangkan atau tidak ada kesadaran dari teman-teman untuk bisa menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah yang memiliki kualitas yang bagus gitu. Nah, coba kita simak dari beberapa kasus yang terjadi ya. Misalnya proses promosi doktor ya kilat yang terjadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu kemarin itu dengan kejanggalan prosedural, format ataupun substansi akademik di universitas-universitas ternama misalnya, ini dirasa sangat meresahkan para ilmuwan di negara ini. Apalagi kita yang melalui proses kuliah S3 itu berdarah-darah, kemudian tiba-tiba muncul dengan seseorang yang uh, tiba-tiba mendapatkan gelar doktor gitu ya hanya dalam waktu singkat gitu. Nah, itu sebenarnya bukan praktek yang ini, yang bukan yang praktek yang baru, itu baru gelar doktor karena mungkin beliau adalah seorang pejabat di salah satu kementerian gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya dilihat jauh yang tidak terekspos oleh media, ya itu sebenarnya bukan hanya praktek di dokter saja, tetapi bahkan sampai ke guru besar gitu. Nah, tak hanya masyarakat ilmiah sebenarnya, tetapi juga masyarakat luas itu bersuara keras menuntut agar gelar-gelar doktor atau praktek-praktek ini itu harus segera dimusnahkan gitu. Kemudian kasus ini itu bisa dikatakan sebagai bagian dari penanda puncak keruntuhan integritas akademik ya, ditambah lagi banyak kasus lain terkait dengan pemberian gelar ataupun profesor kehormatan, bahkan plagiarisme yang dilakukan oleh profesor saksi ahli di pengadilan. Nah, ini juga yang menjadi poin penting atau concern kita sebagai seorang peneliti. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya esensi doktor riset ya? Nah, di mana letak kegagalan penyelenggaraan pendidikan doktor riset tersebut? Kalau kita lihat bahwa program pasca sarjana yang menghasilkan doktor adalah tulang punggung produksi ilmu pengetahuan bagi suatu universitas dan menentukan reputasinya. Nah, sudah seharusnya universitas penyelenggara program doktor atau yang masuk di dalam kategori pasca sarjana itu menjaga keutamaan sumber daya manusia dan tata kelola pasca sarjana dengan ekstra hati-hati. Nah, terutama untuk memastikan bahwa koridor kaidah akademik ini dijalankan dalam setiap proses sejak dari pemerintah penerimaan mahasiswa,
kemudian perkuliahan, bimbingan sampai kelulusan. Nah, itu sebabnya ketika merancang regulasi tentang program apa saja yang akan dibuat, itu harus dipertimbangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan standar kualitas yang harus menjadi keutamaan gitu. Nah, bahkan malah menjadikan program pascasarjana sebagai sumber dana gitu. Nah, kita bisa belajar dari kasus pada beberapa bulan kemarin yang muncul banyak profesor abal-abal ya, di salah satu universitas ternama itu sudah menjadi indikasi bahwa integritas akademik kita ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi perhatian kita untuk semuanya. Kalau kita lihat bahwa untuk sebenarnya memenuhi tuntutan perkuliahan, maka membaca tumpukan ratusan literatur ya atau jurnal atau bahkan ribuan dari bahan arsip, eksperimen di laboratorium atau hidup bersama masyarakat dalam waktu yang panjang itu bukan merupakan sesuatu yang baru gitu ya. Itu yang semestinya dilakukan oleh para doktoral gitu, calon doktor gitu. Nah, bersama-sama dengan profesor, kemudian profesor pembimbing tentunya, kemudian mahasiswa ini bisa memproduksi ilmu pengetahuan. Di sinilah berlaku yang namanya hasil karyamu adalah reputasimu. Jadi kalau misalnya karyanya tidak bagus, kemudian masyarakat mengkonsumsi karya tersebut ya, artinya dalam bentuk produk atau apa yang lain, maka itu akan mempengaruhi reputasi pribadinya dan juga reputasi dari universitasnya. Nah, oleh karena itu, arah masa depan universitas kita itu sepertinya tampaknya tidak jelas ya, kecuali menjalankan target program kementerian yang sporadis. Nah, padahal tujuan mencapai universitas ranking kelas dunia itu melalui produktivitas artikel jurnal bereputasi dan buku sudah menuai banyak tragedi gitu. Nah, orang Indonesia itu berada di urutan kedua Bapak Ibu ya sebagai penulis di jurnal Predator, di mana 8 dari 10 guru besar menulis jurnal Predator itu di tahun 2021 hingga 2023. Itu yang dikonversikan di tahun 2024. Nah, ini yang menjadi syarat kenaikan pangkat dosen melalui penerbitan buku juga telah menyebabkan krisis International Standard Book Number ya atau ISBN, sementara di negara-negara maju ISBN itu belum akan habis sampai 1 dekade. Ini juga yang muncul ya di beberapa lembaga bahwa dengan mudah lembaga-lembaga di Indonesia itu ya mungkin lembaga swasta gitu ya, yang juga menerima yang penting kita punya buku kemudian dengan mudah dicetak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa seperti yang saya bilang tadi bahwa intelektual seseorang itu sama sekali tidak dilihat dari atau tidak terletak pada gelar doktor atau profesornya. Nah, menjadi universitas sebagai riset university misalnya, itu juga sebagai bagikan mimpi, mengingat kenyataan universitas kita itu umumnya saat ini masih sebagai teaching university. Nah, semakin minimnya subsidi pemerintah untuk universitas ya, terutama mungkin universitas negeri, nah membuat semakin banyak universitas itu menerima mahasiswa yang segala strata, termasuk dibuatnya program pascasarjana, jalur riset, jalur cepat untuk menarik minat peserta. Nah, ini semakin tinggi strata, semakin mahal bayarannya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan doktor riset, nah semestinya program jurusan riset itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki rekam jejak riset gitu ya. Artinya seperti apa? Artinya mereka yang sudah banyak memiliki artikel jurnal bereputasi dan dikenal masyarakat ilmiah ya, bukan diperuntukkan bagi mereka yang sekedar mau hanya dapat gelar doktor kilat. Nah, dengan persyaratan ya yang masuk sangat mudah gitu. Nah, di sisi yang lain, universitas ya, program doktor riset ini secara ilmiah mestinya lahir dari konteks sejarah atau geografi, struktur sosial struktural, dan juga pengembangan masyarakatnya. Oleh karena itu, kebutuhan akan doktor riset itu secara masuk akal umumnya tumbuh di negara industri berbasis sains. Nah, program studi riset ini bisa tumbuh misalnya di beberapa negara bagian dari Jerman, misalnya ya, yang masing-masing memiliki industri skala dunia, terkait dengan farmasi, kimia, otomotif maupun keteknikan. Dari analisis kasus ya, yang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang Indonesia itu berada di urutan kedua sebagai penulis jurnal Predator. Dari analisis kasus, kegagalan program doktor ya, yang terjadi di Indonesia, saya kira ini adalah bagian dari
kebijakan yang dibuat oleh masing-masing universitas ya, atau semua universitas, di mana kalau saya lihat dari teman-teman yang kuliah S3 itu, mohon maaf ya, sepertinya kok syarat untuk lulusnya itu sangat lunak sekali, berbeda sekali dengan yang ada di luar negeri. Ini kalau kita mau mengaca, kalau mau kita ke depannya pendidikan kita itu mau jauh lebih bagus ya. Saya ambil contoh di salah satu universitas swasta misalnya yang mempunyai pasca sarjana gelar doktor gitu. Beberapa teman yang saya ketahui mereka lulus tanpa harus ada syarat, misalnya harus publikasi ya di jurnal sekian gitu. Nah, padahal kalau misalnya universitas di Indonesia itu, seluruh universitas di Indonesia terutama untuk yang program doktoral itu menerapkan bahwa semua sebagai syarat lulusnya itu adalah minimal Q1 Q1 ya, atau minimal Q2 dan harus SGI, maka tentunya itu akan menentukan sebenarnya kualitas pendidikan kita itu mau dibawa ke arah yang mana gitu ya. Sehingga kalau calon-calon doktoral ini itu memiliki publikasi-publikasi di jurnal internasional yang memiliki impact factor yang bagus ya, atau impact factor yang tinggi, dan juga masuk di dalam kuartil 1 dan minimal kuartil 2, maka tentunya ini akan menjadi arah kebijakan atau pendidikan kita itu akan menjadi lebih menarik gitu ke depannya. Nah, sayangnya yang terjadi di Indonesia itu tidak seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi concern kita, bahwa pendidik kita harus memperbaiki mulai sekarang sistem pendidikan, terutama untuk syarat, misalnya ya, syarat kelulusan seperti itu. Ada juga istilah bahwa intelektualitas semu ya. Nah, reputasi sebenarnya universitas ini tak terletak pada posisi dalam peringkat dunia ya, tetapi pada kemampuan menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam kaidah akademik. Nah, misalnya universitas adalah gerakan moral di jantung hati masyarakat gitu. Apapun alasannya, universitas tidak bisa tunduk pada abnormalitas nilai atau pandangan keliru tentang intelektualitas yang berkembang di masyarakat dengan cara memudahkan pemberian gelar kebangsawan baru berupa gelar akademik. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Tetap semangat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.